Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 17, ayat 180, 181 dan 182. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khaira الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. 180. Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. 181. Akan tetapi barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan di antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini mengandung perintah untuk memberikan wasiat kepada kedua orang tua dan kaum kerabat. Nah, ini adalah contoh ayat Quran yang dinasakh. Jadi sudah digantikan. Bagian mana yang digantikan ini adalah bagian berwasiat untuk ibu dan bapak. Ayat ini dinasakh dengan digantikan oleh surat An-Nisa ayat 7. Saya bacakan artinya. Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan untuk ibu bapak dan kerabatnya. Dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Jadi untuk lebih memahami, di Al-Baqarah 180 ini, ibu bapak itu tidak termasuk dalam penerima harta warisan atau faraid. Kemudian dengan adanya An-Nisa ayat 7, bapak ibu masuk ke dalam penerima faraid. Karena wasiat itu hanya untuk orang-orang yang di luar penerima faraid. Nah, kemudian dalam firman-Nya in taraka khaira, artinya jika ia meninggalkan harta yang banyak. Jadi sekiranya ada harta itu lebih dari cukup, maka Allah berfirman untuk menulis wasiat. Karena bapak dan ibu sudah dinasakh, sudah ditiadakan, maka yang tersisa adalah kepada karib kerabatnya. Kemudian firman Allah yang lebih lanjut, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Artinya
pemberian atau wasiat kepada kaum kerabat itu jangan berlebihan sehingga mengurangi bagian daripada ahli warisnya. Jadi ada sebuah hadis yang sangat berkaitan dengan hal ini, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Sa'ad, yang beliau waktu itu pernah sakit cukup parah sehingga sahabat Sa'ad ini berpikir bahwa mungkin saat ini saatnya aku akan menemui Allah. Jadi beliau berkata dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguhnya aku punya harta kekayaan yang cukup banyak dan tidak ada yang mewarisiku kecuali seorang putriku. Beliau bertanya, apakah aku boleh mewasiatkan mewasiatkan 2/3 hartaku? Rasulullah SAW menjawab, tidak. Gimana kalau setengahnya? Enggak juga. Kalau gitu sepertiga? Sepertiga boleh, tapi ingat sepertiga itu banyak. Jadi cara harta warisan yang berlaku adalah harta total harta itu dikurangkan dengan wasiat, kemudian baru itu yang dibagi-bagi kepada ahli waris. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan lagi, sesungguhnya jika kau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, meminta-minta kepada orang lain. Kemudian firman-Nya yang berikutnya, فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Pendengar lagi Maha Mengetahui. Jadi orang yang dipercayakan untuk menjadi saksi dari wasiat itu, Allah mengancam bahwa dosanya besar. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Allah yang Maha tahu apa yang nanti kamu ucapkan, dan Allah lagi yang Maha Mengetahui apakah itu betul atau itu salah. Firman Allah berikutnya, فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ. Maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Jadi maksudnya adalah Ibnu Abbas mengemukakan pahala si mayit, pahalanya ketika dia memberikan wasiat atau hadiah kepada orang lain, itu tetap ada di sisi Allah. Sedangkan yang mengubahnya, dia dapat dosanya. Kemudian yang berikutnya, innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Kemudian yang menarik di surat Al-Baqarah, ayat yang faman khafa 182, faman khafa mim musin janafan au ithma. Akan tetapi barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu berlaku berat sebelah, tidak adil atau berbuat dosa, Ibnu Abbas mengatakan janaf ini artinya kesalahan ini mencakup segala macam kesalahan. Contohnya menambah
dengan cara menambah bagian dari seorang ahli waris dengan cara-cara tertentu. Contoh, ada seorang yang calon meninggal ini, dia sayang banget sama anak perempuannya, sedangkan anak perempuannya itu kalau dibanding dengan anak laki-laki dapat separuh daripada anak laki kan. Nah, cara dia untuk melebihkan bagian kepada putrinya, maka dia berwasiat untuk memberikan hibah kepada anak dari putrinya. Anak dari putrinya ini kan nggak dapat waris, maka dikasih bagian supaya bagian dari keluarga putrinya ini bertambah. Jadi Allah mengetahui naluri manusia, rasa sayang manusia, sehingga Allah membatasi ini dalam surat Al-Baqarah ayat 182 ini. Maka dalam keadaan ini, orang yang diserai wasiat itu boleh memperbaiki ketidakadilan ini. Nah, itulah yang dibahas oleh surat Al-Baqarah ayat 180, 181, 182. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.